Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium ataupun di bak fiber juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang dampak positif yang saya rasakan setelah saya upgrade ataupun ubah ya filtrasi akuarium ikan mas koki saya yang sebelumnya pakai top filter, sekarang sudah memakai sun filter teman-teman. Jadi ada beberapa dampak positif yang saya rasakan setelah upgrade filtrasi ini, dan saya share kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman sekalian itu yang mau pelihara ikan mas koki ataupun baru berencana mau beli akuarium tahu nih takaran filter yang bagus untuk pemeliharaan ikan mas koki di akuarium ya. Jadi dampak positif yang saya rasakan pertama adalah kualitas air akuarium saya lebih baik dari sebelumnya ya. Nah ini bukan saya mengada-ngada, karena sebelumnya saya pakai top filter. Di hari ke-6 ya saya ganti air itu 7 hari sekali atau 1 minggu. Di hari ke-6 itu air akuarium saya sudah mulai agak menguning teman-teman ya. Cuma kelihatan kalau di video dia nggak kelihatan, tapi kalau lihat secara langsung itu agak kekuningan teman-teman. Bukan pengaruh pelet, tapi ya memang karena kondisi filtrasi yang top filter itu ya jumlah bakteri pengurainya sedikit ya, dan juga filter mekanisnya juga tidak besar sebesar sun filter teman-teman. Jadi itu ya saya rasakan di hari ke-8, 9, bahkan 2 minggu sekali saya ganti air, itu airnya tetap bening teman-teman, tidak menguning seperti sebelumnya saya menggunakan top filter di hari ke-6. Tapi teman-teman ya, kalau di hari pertama, kedua sampai ke-5 itu masih normal, masih bening airnya. Nah, kemudian selanjutnya dampak yang saya rasakan di sini, ikan saya lebih aktif teman-teman, lebih aktif dari sebelumnya saya pakai top filter. Ikan saya yang besar-besar ya saya pindah di tank 1 meter, di sini tinggal 2. Yang besarnya biasanya tidak aktif teman-teman, biasanya berenang tapi enggak terlalu aktif. Tapi semenjak saya ganti sun filter, pakai output mushroom ya, jumlah oksigennya lebih banyak, ikannya lebih aktif teman-teman. Nah itu yang dampak yang saya rasakan. Jadi saya sangat puas sekali upgrade filtrasi sun filter ini, karena memudahkan saya juga dalam perawatan teman-teman. Nah selanjutnya dampak positif yang ketiga yang saya rasakan adalah saya lebih mudah merawat air akuarium ya, karena di sini kesibukan pekerjaan utama saya lebih padat dari sebelumnya. Jadi untuk memperhatikan akuarium ini ya ada waktunya malam hari teman-teman. Sudah maghrib ya. Kebetulan saya memang pulang kerja itu siang ya teman-teman ya, jam 2 siang. Kemudian sorenya saya absen lagi. Memang tidak ada waktu yang berarti ya untuk akuarium. Kemudian juga saya sibuk juga ngurus ikan di kolam saya teman-teman. Kan saya pelihara gurame juga. Jadi untuk akuarium itu baru ada waktunya malam teman-teman, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya pulangnya agak cepat ya, jam 12 sudah pulang dan sorenya tidak absen, jadi masih ada waktulah untuk akuarium. Tapi saat ini memang pulangnya agak jam-jam 2-an ya, hampir-hampir jam 3, kemudian mau absen lagi, jadi memang siang tidak ada waktu untuk akuarium ya, kalaupun ada waktu sebentar teman-teman. Jadi untuk perawatan air sangat terbantu sekali dengan upgrade sun filter ini. Saya ganti air 2 minggu sekali. Saya ganti, ini sudah 1 bulan berjalan ya, 2 minggu sekali. Ini sudah minggu, maksudnya ini sudah 1 bulan lebih ya. Ini sudah berjalan 9 hari. Nanti di hari ke-14 itu saya ganti airnya. Nah di sini memang airnya lebih bening dari sebelumnya ya teman-teman. Di sini jumlah air yang saya isi ke akuarium ini lebih banyak ya dari sebelumnya pakai top filter. Itu batas
dari stiker yang di depan ini ya. Sekarang ini dia di atas stiker teman-teman, hampir mendekati sabuk akuarium ini. Akuarium ini dia pakai sabuk di dalam ya teman-teman ya. Ada yang sabuk atas. Rata-rata kalau orang bikin ya di yang saya perhatikan itu sabuk atas teman-teman ya, untuk taruh top filter. Nah kalau ini dia sabuknya di dalam, anti luber lah kalau menggunakan top filter. Nah ini saat ini airnya saya isi mendekati sabuk akuariumnya teman-teman. Nah itu ada alasannya juga. Alasannya karena sebelumnya saya pakai lampu kandila KST itu di atas sabuk ya. Nah saat ini saya pakai kandila ProRed Day and Night ini di sabuk akuarium. Saya gantung pakai klip lampu akuarium. Jadi supaya lampunya awet itu saya gantung teman-teman ya. Saya gantung dan saya rendam ke air. Jadi supaya air itu merendam lampu itu, saya tinggikan untuk pengisian airnya teman-teman. Dan jumlah air di akuarium ini tentu bertambah ya, di sub filternya juga ada, sehingga kualitas dari air akuarium ini jauh lebih baik dari top filter sebelumnya itu teman-teman. Jadi dampak positifnya luar biasa, air akuarium semakin bening, ikannya semakin sehat saya perhatikan, kemudian lebih aktif ya, dan juga mudah saya dalam perawatan akuarium ini ya, karena jumlah airnya banyak. Untuk filter mekanisnya ini sama seperti top filter sebelumnya. Saya menggunakan filter pertama ini ya, saya tunjuk nih ya. Ini filter mekanisnya itu paling atas itu jaring nelayan, keduanya biofoam, kemudian green wall 2 lapis, baru kapas putih. Bahkan saya menggunakan filter mekanis dari top filter sebelumnya teman-teman. Cuma saya agak banyakin ya. Ini sederhana sekali untuk filtrasi mekanisnya. Saya pakai jaring yang untuk rak perbumbuan itu ya. Saya pakai itu saja supaya mekanisnya itu enggak kemana-mana ya. Saya batasi seperti itu saja. Alhamdulillah efektif. Dan kedepannya kalau ada rezeki ya nanti saya akan bikinkan box dari kaca supaya lebih rapi saja ya. Untuk mekanisnya itu saya bersihkan 1 minggu sekali, sama seperti top filter sebelumnya, perawatannya seperti itu. Cuma kalau air ya 2 minggu sekali teman-teman. Cuma semenjak saya upgrade ke sub filter ini, memang airnya cepat menyusut teman-teman. 3 hari sekali itu saya perhatikan di lampu akuarium biasanya terendam ya. Nah jadi saya tambah misalnya 2 gayung ya, saya tambah 3 hari sekali. Makanya 1 hari sekali kadang kalau lagi rajinnya saya tambahin teman-teman 1 gayung ya. Kalau untuk kendala di sub filter ini alhamdulillah hampir tidak ada teman-teman. Cuma kalau misalnya mati lampu itu mushroomnya agak kuncup ya teman-teman ya, kuncup. Dan ketika kuncup itu semburan airnya itu kemana-mana teman-teman. Nah itu yang sedikit jadi masalah kalau menurut saya ya. Selebihnya nggak masalah teman-teman. Sedotan air dari pipa overflow-nya juga bagus ya, kencang sekali, kotoran cepat tersedot. Ini memang di bawah-bawah lantai akuarium ini ada kotoran ikan, tapi nanti setelah pagi hari ya, ini saya bikin videonya malam, nanti pagi hari itu sudah bersih teman-teman. Nah rencana saya di akuarium ini mungkin saya pelihara 7-9 ekor saja teman-teman, tidak banyak ya. Ini sudah 6 ekor, mungkin tambah 2 atau 3 ekor lagi lah teman-teman ya. Jangan terlalu banyak juga supaya saya tidak repot juga membersihkan mekanis dan kualitas air akuariumnya tetap jernih. Nah ini selanjutnya saya sedikit memberikan tips pada teman-teman sekalian untuk yang baru beli akuarium ataupun baru rencana pelihara ikan mas koki. Memang dari pengamatan saya untuk pemeliharaan ikan mas koki ini, untuk filter
mekanisnya harus benar-benar diperhatikan. Kalau saya sarankan ini pakai mekanis itu memang harus berlapis teman-teman ya, dari yang paling jarang ke paling rapat. Kenapa demikian? Supaya lebih maksimal dalam menyaring kotoran ya. Kotoran kasar dulu disaring, kotoran halusnya sedikit juga disaring oleh misalnya menggunakan jaring layan ataupun biofoam ya, kemudian busa grand wall, baru kapas putih teman-teman. Jadi untuk pengguna top filter itu lebih hemat kapas putihnya kalau berlapis seperti tadi. Kalau misalnya satu lapis juga efektif, cuma nanti agak sedikit repot ya membersihkannya 2-3 hari sekali ya. Kalau untuk filtrasi yang bagus untuk akuarium ikan mas koki, kalau saran saya ya, tank 1 meter lebar 50, kemudian tank 120, 110, 120 sampai 2 meter lebarnya 50 misalnya ya. Saran saya pakai subfilter saja. Kenapa demikian? Lebih mudah dalam perawatan airnya. Saya sudah merasakan sebelumnya, memang saya banyak membahas tentang top filter. Cuma ada cumanya teman-teman. Saya menggunakan top filter, saya imbangi dengan pelihara ikan mas kokinya sedikit ya, dan perawatannya lebih rutin sehingga air akuarium saya tetap bening walaupun hanya menggunakan top filter. Tapi lain cerita kalau saya pelihara ikannya banyak ya, perawatannya sama seperti top filter ya, pakai top filter maksudnya, itu tentu saja airnya akan cepat kotor, cepat menguning teman-teman. Nah itu ya, karena ikan yang saya pelihara sedikit, pakai top filter pun masih bisa menghandle ataupun membuat air akuarium saya bening yang di 150 cm ini. Nah di 1 meter lebar 50, 110 sampai 2 meter pakai subfilter saja. Nah di bawahnya misalnya paling mentok itu di 1 meter lebar 40, tinggi 40 itu pakai top filter masih menurut saya masih ya enak lah dalam perawatannya. Cuma kalau ikannya terlalu banyak juga di tank 1 meter 40-40 misalnya 7 ekoran ya, tentu airnya cepat kotor teman-teman. Kalau ikannya 3-4 ekor, saya yakin di 1 minggu itu masih bening airnya ya. Kalau tank di bawah 1 meter mau pakai top filter itu menurut saya masih aman ya, masih airnya bisa kristal clear, perawatannya juga mudah, dan dengan catatan ikan yang dipelihara juga tidak banyak, dan cara kita kasih makan juga menentukan kualitas air akuarium kita. Kalau kita kasih makan berlebihan ya, kasih ikannya kita pelihara 4, kita kasihnya banyak-banyak, nanti sisa pelet yang tidak dimakan ikan itu bisa jadi bom amoniak dan juga itu akan melebur di air sehingga air akuarium kita bisa berkabut ya. Sama halnya juga setting food timer. Kalau kita terlalu besar bukaan food timernya, jatuh peletnya banyak, ikan yang makan sedikit bersisa, itu juga sama saja dengan kasih makan ikan berlebihan ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tank di atas 1 meter ya, silakan upgrade ke subfilter. Itu menurut opsi saya pribadi ya, karena saya merasakan sendiri perubahan dari top filter ke subfilter ini luar biasa. Air akuariumnya terawat, bening sekali, lebih bening dari sebelumnya, dan saya cukup puas dengan upgrade filtrasi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang beberapa kelebihan yang saya rasakan semenjak saya ganti ataupun upgrade subfilter ya akuarium ikan mas koki saya 150 cm. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Niat saya di sini sharing sebagai penghobi ikan hias mas koki. Semoga bermanfaat untuk para penghobi ikan hias mas koki. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya pada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani
makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias Mas Koki.